dari tadi. Nyamakan suaranya nanti gini. Oke. Ngomong Ini boleh? intro nggak sih? Mau makan boleh? Boleh aja, santai aja. Entar ya. Gas. Cuman Balik ini lagi. dulu. Sabar ini time. Bloopers. Kalau makan boleh? Iya. Mantap. Balik lagi di podcast Tengah Matang, podcast tongkrongan berfaedah kadang-kadang. Yeay. Hari ini kita kedatangan tamu kita. Gak ada tamu ya, gak ada tamu. Kan tamu. Gak mau. Soalnya kita semua bukan tuan rumah, kita semua tamu di sini. Ya, semua tamu gitu ya. Jadi kan kita kedatangan tamu hari ini. Kita tamu kedatangan bintang tamu. kita kedatangan. tamu. Ya. Karena yang punya ini bukan kita. Oh. Jadi kita adalah tamu yang kedatangan tamu. Ya, jadi double deh kan, berlapis-lapis. Nah, gimana? Boleh makan kan? Boleh. Jadi mungkin perkenalan dulu ya, karena di podcast sebelumnya tidak ada saudara kita yang satu ini. Kita pun Beliau adalah, nggak usah ngapain, karena mau kenal sama kamu Ji. Beliau adalah seorang pembesar ya, dan penduduk hari ini, karena duduk. Ini perlu diperkenalkan profilnya sebagai guru juga. Itu udah disebut. Jadi ini adalah saudara bukan saudaranya sih sebenarnya, tapi Ismail Majid dia. Tapi adalah- aku malam ini nggak mau terlihat seperti edukator lah ya, dia pelawak. Ya. Tapi topik kali ini kita mau bahas topik nasionalis ini. Iya. Soalnya kan cocok nih, guru bahasa Indonesia dengan nasionalisme itu kan sejalan ya. Bisa, cuman diarahkan jangan ke sana lah, ke pendidikan gitu ya. Oh. Jadi Emang aku nasionalis sekali gitu ya, karena guru gitu kan. Cuman arahnya ke sana lah. Fans timnas juga katanya. Timnas mana nih? Oh, timnas Indonesia. Oh iya pasti. mana nonton Pak? Di sana ya, Iya. stadion ya. Hujan. Iya, udah. Saya kalau Inggris namanya bukan timnas, national team dia. Jadi kalian siapa apa ya? Belum kenal. Belum kenal. Kenalan dulu ya. Haji Bang. Salim. Hah? Aji. Ya, jadi ini kita ngobrol apa hari ini? Hari ini tuh nggak bertepatan sebenarnya, dekat dengan momen 17-an nih. Ya, jadi apa yang mau dibahas dari 17-an ini? Independence Day. Iya. Independence Day. 17 Agustus ya kan. Iya, bulan dimana merah putih berkibar di mana-mana ya kan. Apa Bang? Bendera One Piece. Merah putih. Merah putih. Emang kenapa ada apa dengan One Piece? Apa sih Bang? Kenapa kan? Jadi ini tuh kalau dibahas bahaya nggak ya? Hah? Bahaya nggak ya? Enggak lah kalau udah bersinggungan juga ya kan. Paling nanti apa disensor aja. Sebenarnya sebagai seorang nakama yang nonton One Piece udah episode berapa One Piece sekarang? Tapi gini, aku maaf nih ya, Nah. awam sekali dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Emang One Piece itu apa? One Piece. Belum. Ya aku sendiri sebenarnya nggak terlalu ngikutin One Piece ya, masih baru-baru mau nonton juga. Jadi Karena ini juga, karena viral ini enggak, juga. enggak. Memang kemarin tuh kan lagi rame-ramenya 1000 episode kemarin tuh kan. Nah, terus aku penasaran udah 1000 episode Maksudnya, aja. oh tayangan itunya ya, One Piece-nya ya? One Piece sudah 1000 episode lebih. Dulu sebenarnya kan pernah tayang di TV juga, dan aku nonton pas di TV. Pernah. TV nasional juga? Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia. TV nasional TV berarti? nasional. Oh, di global tuh nggak sih? Betul. Oh dulu di Aku global. tayang di TV, nonton. Sampai episode yang di Skype ya, yang di Pulau Langit itu kan. Apa? Pulau Langit. Nah, sampai di sana aku nonton habis itu Cuma ini udah, sampai Kenal. udah sampai laut Enel. Jadi kan itu ceritanya bajak laut melawan pemerintahan dunia gitu kan. Jadi ada pemerintahan dunia, terus ada Marineford dan lain sebagainya. Jadi bajak laut itu kan dianggap sebagai tokoh antagonis tuh, orang-orang yang nggak disukai. Jadi ada kesan pengibaran bendera One Piece itu adalah bentuk pemberontakan, makanya kemudian dilarang Terhadap oleh pemerintah itu. Benar. Padahal cerita One Piece ya cerita petualangan antar nakama, antar teman-teman. Berarti intinya berkibarnya One Piece di momen 17 Agustus ini karena anggapan sebagai iya ada kekhawatiran kan ini adalah bentuk pemberontakan gitu kan, di momen harusnya nasionalisme tadi bersatu di situ gitu. Padahal sebenarnya awal bendera One Piece kibar itu kan cuma gara-gara main-main aja, karena aku dengar ada statement di media juga kan.
yang ngibarin bendera One Piece itu dari tahun lalu sebenarnya orang udah ngibarin karena kan memang di Indonesia kan pengibaran bendera itu kan identik di bulan 8 kan, bukan masuknya dibilang tadi untuk pemberontakan. Iya benar, padahal nggak ada masuk ke sana. Jadi digiring opininya ke situ. Iya. Tapi ada nggak kalian yang update tentang ya pandangan atau pendapatnya pemerintah terhadap hal-hal yang kayak gitu? Pasti ada lah ya dari pemerintah gimana? Ada. Jadi gimana tanggapan mereka tuh kira-kira? Terkhusus mungkin kalau ada dari presiden itu kira-kira gimana kira-kira? Kemarin sebenarnya berapa ini ya cukup variatif ya. Kemarin ada yang bilang dari pemerintah juga kalau biarkan aja itu bentuk kreativitas gitu Iya. kan. Ada juga yang tadi bilang kayak aku sampaikan tadi kan. Yang sinis ada nggak? Iya takutnya ini bentuk gerakan separatis katanya gitu kan. Mau memisahkan diri. Padahal kan Cuma ya gitu nggak ada salah kayaknya sih. awalnya. Aku kalau nggak salah pertama kali lihat One Piece. tayangan ya ini ya tentang One Piece itu kalau nggak salah yang kayak truk-truk, mobil-mobil yang masang itu nggak sih? Bendera itu nggak sih? Atau dari mana dia Oh muncul? iya gitu? iya. Di mana? Enggak sebagian tuh kan ada yang masuk benderanya di truk. Iya, itu. Iya, makanya awalnya tuh kayaknya memang tidak diniatkan untuk Iya. oh ini kita masang bendera One Piece oh nggak kayak gitu gitu. Makanya maksudnya gini, itu kan truk itu kan kalangannya supir ya, maksudnya Iya. supir-supir gitu. Kenapa kok bisa rame gitu? Kenapa kok bisa supir itu yang menginisiasi? Apakah memang mereka yang inisiasi Enggak. bendera itu atau gimana? Itu mungkin Kayaknya enggak. penasaran juga di situnya gitu ya. Cuman kalau nggak tahu ya nggak apa-apa ya kan. Menarik juga sih. Kayaknya enggak. Itu menceritakan situ gitu kan. Dari manakah kira-kira? Cuman Ada juga selain One Piece bendera Akatsuki. Tahu? Oh enggak. Tahu enggak? Enggak tahu. Aku jumpa. jadi kok video sosial mana nih? Ada dua bendera Akatsuki loh, Bang. Iya tahu, maksudnya dari mana nih dapat ini? Kalau kita kan, Ini lah sosial media seliweran aja. oh ya, Ada apa namanya? Kata-kata itu nih, kan tadi Pak ngibarin bendera One Piece, aku ngibarin mungkin Akatsuki. pesan dari Akatsuki-nya kurang tajam mungkin Iya. sehingga nggak gitu kali. Cerita di One Piece lah, karena kan dari segi cerita kan memang pemberontakan, bukan pemberontakan sih, dia membela si Luffy nih, si Monkey Luffy ini kan Tokoh membela, ya. tokoh utamanya ini kan dia melakukan perjalanan untuk mencari One Kitab Piece. suci. Oh bukan. Kirain Untuk mencari One Piece. Nah, di perjalanan dia One Piece itu dia nemuin nakama kawannya kayak Zoro, kayak Sanji gitu kan. Nah, dari panjangnya perjalanan itu sering berselisih sama pemerintahan dunia. Nah, Tapi ya, kalau itu asumsiku ya mungkin orang pun yang menginisiasi mengibarkan bendera One Piece itu ya iseng-iseng juga Iya, kayaknya. Kan iseng juga. nggak ada bentuk keseriusan memang untuk memberontak atau cuman separatis. karena pas tanggal bulan Agustus ini Iya. terus juga mungkin diarak-arak sama media, dibesar-besarkan, mungkin jadi kayak gini gitu. Digiring ya berarti ya. gorengan media lah. Media Biar kan apa kan untuk Jadi selain One Piece apalagi mungkin yang lagi rame-ramenya di momen 17-an ini? Pati Bang. Oh, ini wah. Bukan Apa lagi nih. Mas nggak tahu. Pati. Ya, Aku Pati. Oh PBB. Kemarin baru demo besar. Tapi emang kasihan kali sih ya. Maksudnya di balik kasihan itu cocok juga gitu istilahnya. Jangan Abang Apa ya? Apa jadi sini? maksudnya kasihannya tuh dilemparin gitu kan. Baru dia berdiri Oh, dari intense lima banget. tanker. Tanker atau apa sih itu? Kayak Wah, mobil mobil lah. taktis gitu lah ya. militer lah. Langsung dilempar. Katanya sendal ya kan. Kayaknya batu ada juga sih di situ. Botol, aku lihat botol. Ini donasi minuman. Gimana perkembangan sekarang tuh? Ada info nggak perkembangannya? Perkembangan Aku apa? kemarin ikut tadi malam kalau nggak salah nangis apa ya? Pokoknya mereka ngadain rapat di DPRD. Oh ini apa? Ada momen tangisnya kayak gitu di situ. Oh. Gua nggak tahu ya, gua belum baca beritanya. Itu sidang paripurna kan langsung diadakan sidang Iya, paripurna betul. diadakan untuk apa hak angket kan untuk nurunin bupati. Nah, dilengsarkan lah ya. Sebenarnya sih awal ceritanya kan memang pajak. Aku ngikutin juga awal cerita kan naikkan pajak PBB 250%. Nah baru kan rakyat Pati yang ada beberapa komunitas rakyat Pati itu buat demo untuk tanggal 13 itu. Nah untuk demo itu orang tuh menggarap donasi lah. Nah donasinya itu ditaruh di alun-alun. Nah di situ awal kericuhan, ada satpol PP untuk beresin donasi-donasinya supaya nggak di situ kan. Baru bupati itulah dengan kata-katanya yang menurut aku menantang ya yang emosi lah rakyat. Oh, iya. Kan ada dugaan yang meme-nya juga kan. Tapi sampai itu tahu di depan gedungnya itu kan ada minuman-minuman Iya, gitu kan, banyak, untuk demo-demo gitu kan. Sampingnya satunya pun ibu-ibu pada ini apa? Iya. Ya.
H- maksudnya. H-1 kan Oh. demo juga bahas. H-1 demo itu kan ada kayak cuplikan ibu-ibu yang apa ngapain, maksudnya makan-makannya dikumpul-kumpulin gitu loh di salah satu Iya, tempat iya, gitu. iya. Kayak ini lah, kayak kita mau pesta gitu apa namanya? Langganan. Jadi apa kira-kira pesan dari Pati untuk Indonesia? Wih. Waduh, berat ini, berat ini. Ini tongkrongan apa? Dari satu kabupaten mana tahu ada pesan untuk kepala-kepala daerah lainnya gitu ya kan. Wah, itu harus ditanya sama bupatinya langsung ya kalau pesan-pesan gitu kan. Waduh. Karena yang paling mengalami itu yang paling Iya. bagus memberikan pesan dari itu ya. Kan dia mendalami banget kan apa yang terjadi. Gitu sih. Tapi ini yang berat kali ya pesan kita ya. Nah, Berat nggak sih? Iya, One Piece. Ringan-ringan tuh bahas film-film itu kan, film apa? merah putih. satu semua itu enggak sih? RCTI. Enggak, dia bahasa Inggris makanya. Oh. Nah, aku juga kemarin ingat juga tuh apa namanya kalau nggak salah dari Balai Bahasa, dari badan bahasa juga Iya. komentari Nah, katanya film Kenapa? dari Indonesia gitu kenapa Oh, aku naik bahasa asing gitu. Bahasa Iya, iya. Itu bawa undang-undang lah gitu. Itu menarik juga itu dari sisi ya. Nah, menurut abang kayak mana itu? Dari segi bahasa kenapa pakai bahasa asing? Kalau tanya kenapanya mungkin ya nggak tahu ya kenapa ya. Cuman mungkin ada harapan seperti go internasional mungkin ya. Nggak tahu juga ya. Tapi kan dubbingnya tetap bahasa Indonesia. Masih bisa juga ya. Nah, itu nggak tahu lah kenapa juga mereka memikirkan mesti title-nya itu Bukan lokal ya. bahasa asing gitu. Harusnya kita tetap mencintai Bahasa Indonesia. Makanya jadi guru bahasa Indonesia tuh karena cinta dengan bahasa Indonesia gitu ya. itu loh tadi Pak. Berarti kita Lu berarti emang nggak cinta bahasa Indonesia? itu. Jadi gimana? Jadi tadi filmnya gimana? Itu nanti kalau sekarang. Jadi filmnya cerita bakal tayang karena kan Udah tanya. Tayang loh, Bang. udah tayang ya. Di tanggal 14 ya hari ini kan? Ya aku sempat lihat, Ini udah muncul. ya sempat lihat ada yang udah beli tiket. Iya. sih. Aku nggak tahu apakah Ada yang beli? ada yang beli. Kira-kira apa motivasi? Ya, kalau menurut ya pengen ngujat sih. Itu ini banget sih. Kan skeptis banget ya kalau kita bilang mau menghujat kan. Bisa jadi memang ada nilai-nilai seni yang mau dipelajari dari sana juga gitu. Karena tetap Seni, maksudnya dari mana? Dari keterbukaan atau maksudnya gimana? Kan nanti bingung editnya ini. mereka kan ini ya katanya aset yang dipakai itu adalah aset yang hasil beli gitu loh, beli. Dari stok. Karakternya ya maksudnya. Iya, jadi bukan buat dari scratch gitu loh. Jadi mereka beli terus diadaptasi ke karakter-karakter ke Indonesia. Makanya yang tadinya mungkin rambutnya runcing-runcing Iya. dibuat jadi rambut ikan. Oh, berarti menyesuaikan. mereka belinya dari platform tertentu. Betul, katanya gitu. Dan sempat ada klarifikasi juga dari sutradaranya ya. Iya. Kalau salah. Dia sutradaranya itu klarifikasi kalau berita bahwasanya didanai 6,7 miliar itu tidak benar. Biayanya itu cuma menghabiskan 1 juta rupiah dan itu pun untuk traktir makan-makan doang timnya. Gitu. Jadi beli asetnya itu Ya dari sana Itu juga. uang turunan segala macam gitu katanya gitu. sebenarnya ini buat siapa sebenarnya? Yang buat apanya nih? Filmnya ini. Filmnya. Dari maksudnya dana itu dari pemerintah kah atau bagaimana? Nah, itu yang jadi Ada inisiatif dari masyarakat tertentu, golongan tertentu minta. sepertinya inisiatif dari golongan tertentu sih. Makanya saudaranya itu bukan dari pemerintahan. Makanya waktu ketika dibilang, oh ini ada menteri dari Bali Wasa atau dari siapa gitu yang bilang kalau ini tidak ada koordinasi dengan pemerintahan. Iya. Oh, itu yang bilang dari bagian Tapi pemerintah. yang, Pemerintah. yang dari apa ekran itu? Oh aku nggak tahu. Aku kurang ngerti juga. Maksudnya seliburan gitu aja. Maksudnya nggak baca betul berita aja. Yang ekran katanya ada apa hubungan sama ekran. Tapi terlepas dari itu memang kalau kita lihat secara realistis sangat-sangat jauh dari kata sempurna ya, maaf cakapnya gitu ya kan. Apa, Pak? Untuk Eh, untuk dibilang iya, iya. layak tayang di bioskop juga menurutku enggak sih. Menurutku juga kualitas itu tuh sebenarnya kalau mungkin ini film di zaman-zaman 2000-an awal ketika baru-baru ada animasi, ini pun masih bisa diperdebatkan layak atau enggak tayang di bioskop nih gitu loh. Apalagi kualitas animasi zaman sekarang udah bagus-bagus banget gitu. Apalagi Jumbo kan.
Nah, apalagi sebelumnya pembandingnya Jumbo gitu yang bagus animasinya gitu. 10 juta, 10 juta ya masalahnya. Ini udah tayangan di Vietnam kalau masalah itu ya. Tahu pakai Kences ya? Kenceng enggak? Ini tadi nyemprot gitu. Ada. Karena excited, Bang. Jadi aku nonton Jumbo. Nonton dong, itu pun dorongan dari istri. Oh, ya. Karena istri katanya ngikutin dari awal tuh, dari awal. awal pembuatan animasi. Masa 4 tahun buatnya? Udah lama. Lama gitu lah. Jadi dari awal Itu kan yang isu itu udah ngikutin istri gitu. Sampai dia Oke. tayang, Oh. nah, langsung tuh Banget ya. nonton lah gitu kan. Dan beliau tuh tahu aku tuh suka kartun sebenarnya. Right. Dari kecil tuh nggak surat nonton kartun, paling Mereka bola, nonton apa? Berita. bola lah. Paling kartun game. Berita. Dari awal sudah hidupin politik ya dari kecil ya. Tapi ternyata oke juga gitu, nonton juga. Bagus sih, bagus filmnya. Dari segi cerita pun bagus ya. Walaupun nggak terlepas dari apa ya, tetap membawa hal-hal mistis ya. Indonesia banget tadi itu. Tapi sebenarnya nggak masalah juga sih, karena emang ada budaya mistika juga di Indonesia sendiri, karena memang mereka mau angkat. Relate ya, relate. Iya, jadi relate. Tapi ngebandingin dua hal itu tuh aku jadi ngerasa kalau seharusnya ketika kita mencintai sesuatu itu tuh membawa sebuah dedikasi gitu loh. Makanya kalau kita bilang kayak Jumbo yang sudah digarap selama bertahun-tahun, hasilnya optimal, itu bentuk dedikasi yang bisa kita lihat gitu kan. Makanya ketika film Merah Putih ini yang katanya baru digarap mulai bulan Juni, Itu perbandingannya ya. iya, jadi kita mempertanyakan dedikasinya nih gimana nih untuk membuat sebuah film untuk karya bangsa gitu kan. Jadi semakin keras kita bekerja, ya semakin banyak juga yang kita dapat gitu kira-kira lah Iya. ya. Jadi ya Macam podcast itu. Macam podcast itu. Dedikasi itu dedikasi itu bentuk cinta gitu sih. pelan-pelan jadi nanti ya. Kayak kalau kita mencintai bangsa Indonesia, kita harus berdedikasi untuk berkarya untuk bangsa ini. Siap. Tangannya dulu teman-teman. Jangan lupa di klipnya. Makan. Makan lah, mantap. Apa nggak ini? Ini. Minum dulu Pak. Nah ini. Apakah ini juga namanya mencintai karya anak bangsa? Lapar sih. Iya, karena aku nggak tahu ya sejarah molen ini apakah memang khas Indonesia atau enggak, apakah diakui sebagai makanan khas Indonesia atau enggak. Tapi yang pasti ini Indonesia banget rasanya ketika makan molen gitu ya. Cuman dulu kan memang udah ada pisang goreng. Bukan pisang goreng aja. Jadi untuk film tadi lah ya. Iya. Aku tidak. Aku udah masukkan ke pisang goreng. Saus lagi gitu ya. Nah, cuman aku udah menggigit. Ada niatan mau nonton Merah Putih One for All? Jadi sekarang gimana? Udah bisa nonton atau belum? Udah. Udah. Tix ID kemarin. Tadi ya di yang aku lihat nggak ada. Tapi barusan tuh aku baca berita kalau itu ditarik dari peredaran gitu loh. Coba nanti dicek lagi. Itu kalau udah ditarik ya mungkin memang menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi juga gitu sih. Cuman kan kasihan dia udah rugi pasti yang bikin animasinya kan. Ya daripada gitu Kalau suruh tayangin di YouTube aja nggak sih? bisa jadi. Di YouTube bisa ini berbayar. Bisa kan dapat AdSense, kita aja yang belum. Berjuang lah ya. Iya. Jadi ya gitulah ya obrolan kita sekali ini ya. Enggak ya. Kan nggak ada loh. Ada, kalau nggak salah aku udah beritanya gitu. Jadi intinya itu udah ditarik dari peredaran supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kan bersaing dengan mau tayang juga tuh Kimetsu no Yaiba kan, animasinya udah tier atas gitu, terus tiba-tiba muncul. Wajib di IMAX sih. Iya, jadi khawatirnya malah muncul pembanding-pembanding Nah, yang ini kan udah bahas film nih. Ya pembelajaran mungkin ya bagi Ke depannya lah dari industri animasi Indonesia. masing-masing. Nah, karena ini podcast kita seputar 17-an ya. Coba ada nggak Bang Jit? Nah, pengalaman menarik di 17-an apa? Kalau apa? Sebentar ya, kalau pertanyaannya mungkin 17-an yang paling berkesan Nah. terakhir kali Oh, ada. Tahun paling. aku lahir itu apa yang terbaik lagi? nggak setua itu aku Oh, le. iya Bang Jit, siap. Aku juga lupa ya. Mungkin momen-momen di sekolah kali ya. Di sekolah itu mungkin walaupun nggak berkesan kali, cuma berkesan lah. Soalnya setelah tamat udah ada lomba-lomba gitu. Iya betul. Apalagi ya nggak seneng lah gitu dengan apa panjat pinang ya nama lombanya ya. Panjat ucap apa panjat pinang? Panjat pucang, panjat pinang. Kenapa nggak senang? Hmm? Kenapa nggak senang menonton ini?
Ya, kalau aku ikut pasti selalu terbawa. Oh. Gitu. Senang jadinya. Gitu. Tahu sih alasannya kenapa. Kamu pernah coba ikut? Nggak pernah. Tapi itu sempat ada yang itu tahu nggak apa ya, ngambil sudut pandang negatif dari lomba bajak pinang. Iya, Katanya bahaya. itu orang harus saling menginjak-injak demi mendapatkan hadiah gitu-gitu kan. Berbahaya. Ya semua itu tergantung Sudut pandang juga. ya, perspektif juga ya, perspektif juga. Kalau kalian gimana? Kalau aku sendiri, aku sebenarnya waktu kecil itu rajin ikut lomba ketika 17-an. Bapak Lomba misal masukin pensil ke Di Jogja botol, ya? waktu di Jogja. Oh, di Jogja. Lomba Udah ada tuh ya lomba itu ya? Udah ada lomba makan kerupuk walau nggak pakai nasi. Tapi katanya sekarang udah jadi itu ya, kayak jadi meme gitu, orang makan kerupuk sambil pakai nasi gitu. Tapi banyak perlombaan-perlombaan yang tinggi apa sih yang dimodifikasi jadi baru-baru sekarang. Contohnya? Contohnya ini ya tahun 2023 masalah pernah viral yang apa yang panjang itu. Oh ya, ini tuh ya. Dulu kita sih ada kembali gitu. Iya iya. benar. Cuma aku sebenarnya aku sayangin tuh lomba-lomba sekarang itu banyak yang mengarah ke hal-hal yang agak apa ya, agak nggak etis gitu loh ketika Maksudnya, dilakuin. Kayak contoh ada yang diantaranya tuh lomba suami apa ya, antar suami istri sebenarnya gitu kan ya, dan adegan-adegan itu Vulgar, yang dirasa vulgar. vulgar dan kurang layak lah, apalagi lomba 17-an itu kan Di tontonan tontonan umum gitu kan, ada anak kecil yang Benar, benar, nonton, dan itu sekarang mulai banyak hal kayak itu dilakuin, yang mana sayang aja gitu loh, padahal harusnya ini tuh untuk mempersatukan bangsa dan memberikan nilai-nilai yang mencerminkan budaya bangsa kita gitu kan. Lomba 17-an itu harusnya begitu, dan makanya lomba-lomba yang kayak tadi itu kurasa kurang layak sih untuk diadain, Tapi sekarang itu pula yang dicari-cari orang kadang-kadang Bang. karena tren gitu kan, dan hal-hal yang viral orang-orang jadi rame ditonton gitu ya, orang-orang senang gitu kan lihatnya walaupun kurang baik. Karena memang intinya itu bukan dari kebermanfaatannya mungkin ya, lebih kepada euforia, kesenangan, kebahagiaan doang itu. Cuma kan penting juga kalau misalnya kita membuat suatu kegiatan atau perlombaan itu yang mungkin memikirkan dulu output atau hasil yang mungkin lebih baik gitu ya. Ya, benar-benar. Kalau aku mungkin ngerasa ini ya, perlombaan-perlombaan yang sekiranya mencerminkan budaya-budaya perjuangan bangsa dan nilai-nilai dari budaya bangsa itu sendiri gitu kan. Kayak misal contoh makan kerupuk, emang bangsa kita sukanya makan kerupuk gitu ya. Kan itu kan ada filosofinya Bang. Maksudnya Iya, kalau benar. mencari apa kayak mau makan kan dia butuh usaha dulu. Karena kan dia tangan kan nggak pakai tangan kita ngomong gitu kan. Oh iya. Itu kan dia ada Filosofinya. filosofi di sebelum pas masa penjajahan mungkin kita susah mencari makan. Baru kayak ini lah kayak apa? Reka adegan kita dulu, mesti mengenang masa kelam kita dulu. Maksudnya kita aja dulu makan susah. Tapi kayak filosofi itu nggak pernah dibahas ya maksudnya di secara umum gitu ya. Jadi orang-orang kurang tahu kenapa sih lomba makan kerupuk itu ada gitu. Enggak juga sih sebenarnya, udah banyak juga mungkin hampir setiap tahun membahas soal itu. Oh iya, jadi abang udah hafal lah sama filosofi. Enggak apa. Kayak gitu juga. Cuman aku pernah dengar-dengar juga kayak gitu. Maksudnya pertanyaan itu tuh nggak hanya sekali dalam dalam sering lah. Pertanyaan. Tapi kita tahu tuh ada Template lah ya. Iya. Ya oke. Sudah tidak tahu lagi mau nanya apa. Nah, mana mau ada lagi mau ditanya? Apa ini dia? Apa nih Bang Di? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya oke, berarti udah ya. Nah, Jadi sudah demikianlah obrolan-obrolan kita kali ini bersama dengan guru bahasa Indonesia kita ya kamu Enggak. yang nggak boleh Indonesia. Nanti disensor kalau nggak mau. Nanti nanya nih kenapa nggak mau kan gitu. Iya juga. Oh, jadi nggak mau, betul nggak mau. Mau. Oh, jadi kenapa tadi nanya kenapa nggak mau? Ya kan maksudnya branding kayak gitu tadi. Oh gitu ya, betul. Sebenarnya kan masalah gitu. Oh, ada masalah ya. Jadi itu obrolan kita. Jadi ayo next berarti bahas tentang aku. Oh boleh nih. Boleh. Kalau ini kan terlalu umum ya. Oke, gimana? Dipotong dulu berarti? Tutup aja dulu. Setelah pesan-pesan berikut. Oh gitu tutupnya Pak. Jadi gimana Itu tuh? halo. Jangan lupa subscribe channel kami dan follow akun-akun Instagram kami di @setengahmatangproject. Dadah.